Kenapa dia sembunyikan di sini? Jadi benar-benar ada yang meminjam tubuh orang lain selama 49 hari. Saat Jihyun datang mencariku, dia bilang akan bekerja 8 hari. Dia kecelakaan sehari sebelumnya. Jadi 49 hari. Dia juga tidak boleh mengungkapkan identitasnya. Saat aku menyadari sesuatu, Jihyun akan gelisah dan ketakutan. Karena itulah, sampai sekarang dia belum memberitahu siapapun. Berarti sekarang kita hanya perlu mencari tahu syarat untuk hidup kembali. Apa maksudnya ketulusan dari seseorang? Sekeras apapun aku mencoba, aku tidak akan tahu. Dia bilang harus ada yang dikerjakan. Dia minta jadi pekerja lepas. Pasti karena itu. Bukti dari ketulusan apa itu? Paman, masalah ini jangan beritahu siapapun. Kalau terjadi sesuatu, nyawa Jihyun terancam. Ini berkaitan dengan nyawa manusia. Waliku tidak sebesar itu. Dan kenapa dia menyembunyikan stempel ini di rumahku? Apa kalau diserahkan pada Kak Minho, identitasnya akan terbongkar? Bukankah stempel sering digunakan saat jual beli rumah? Sudah tahu hubungan Kak Minho dan Injun? Kenapa dia masih tidak bisa melepaskannya? Hati manusia tidak semudah itu berubah. Terlalu banyak tanda tanya, kepalaku hampir meledak. Terlalu banyak hal misterius pada diri Jihyun. Pikirkan pelan-pelan. Hanya kaulah yang bisa membantu Jihyun. Kenapa kau datang ke sini? Apa kabar? Siapa dia? Dia, teman Jihyun yang kubicarakan waktu itu. Teman Jihyun di klub sulap. Apa kabar, Paman? Namaku Pak Chung-an. Teman Jihyun yang mengucapkan kata-kata untuk memberi istriku semangat. Tapi, kenapa kau bisa ke sini? Kemarin aku pergi ke Jin-an. Lalu aku ingat Jihyun pernah mengatakan bahwa Paman suka sup daging. Jadi aku beli tes. Ya ampun, kau sengaja membawanya dari Jin-an. Sampai makanan kesukaan ayahnya pun dia ceritakan padamu? Dia bilang dia tidak bisa hidup tanpa ayahnya. Tidak peduli sebaik apapun suaminya, ayah tetap pilar utamanya. Karena itu Paman harus tetap sehat dan panjang umur. Yang tahu kau datang, kau diminta menunggunya di pavilion yang ada bawah sakuranya jam 7 malam. Siapa yang SMS ini? Ada telepon dari Shin Injung. Cepat diangkat. Halo, ini Song Hye-kyung. Song Hye-kyung? Benar, ini aku, Injung. Kenapa kau mengirim SMS itu? Karena aku tidak ingin bermain curang seperti dirimu. Walaupun kita bukan teman, tapi setidaknya saling kenal. Apa kau mempermainkanku? Bukankah kau berjanji akan merahasiakannya untukku? Kau bilang aku akan merahasiakannya untukmu. Tapi aku tidak bilang aku tidak akan menemui Kang Minho. Jelas-jelas kau tahu hubungan kami. Kenapa masih melibatkan diri? Bukankah kau juga merampas tunangan temanmu? Sejak awal dia adalah kekasihku. Jadi kau menghadiahkan kekasihmu pada temanmu. Itu berarti kau mengkhianati temanmu.
Berarti aku juga boleh melakukannya. Apa katamu? Teman baikmu pun bisa kau hianati. Lalu kenapa aku tidak bisa pacaran dengan Kang Minho? Aku kan bukan temanmu. Hubunganku dengan Kang Minho tidak serata dugaanmu. Tentu saja hubungan kalian sangat kuat, karena kalian adalah sekutu. Kau tidak tahu apa-apa dan bicara sembarangan. Kau memberikan kekasihmu pada temanmu. Selain menginginkan harta keluarga temanmu, apakah ada alasan lain lagi? Tentu saja, tapi aku tidak perlu menjelaskannya padamu. Kau tidak keberatan memberikan kekasihmu pada temanmu selama 2 tahun. Lalu kenapa kau begitu sensitif terhadap wanita seperti diriku? Kau tidak mencemaskan Shin Ji Hyun, tapi kau takut kalau Kang Minho akan direbut olehku. Kang Minho tidak akan berpisah denganku. Dia sudah berjanji pada aku seperti itu. Tentu saja tidak mungkin berpisah, karena kau adalah sumber informasi baginya. Sumber informasi? Bukankah kau sekretaris Presbyr? Kau juga teman baik putrinya. Presbyr pasti sangat percaya padamu. Pengaruhnya juga pasti cukup besar. Presbyr, apakah pria itu bisa dipercaya? Apakah perlu diselidiki? Setelah diselidiki, ternyata dia pria yang hebat. Zaman sekarang, sangat sulit mencari pria sempurna seperti itu. Rupanya tebakanku benar. Mana mungkin dia melepaskan sekutu pintar seperti dirimu. Tenang saja, Kang Minho tidak akan berpisah denganmu. Kau jangan khawatir. Aku janji akan pergi, tapi tidak pergi. Tidak apa-apa. Kau pasti ada urusan penting sehingga tidak bisa datang. Kenapa hari itu kau bisa sendirian di sana? Injung ke mana? Dia bilang ada urusan di rumah, jadi tidak bisa datang. Pokoknya tidak bisa. Kalian pergi ke Jin-an karena tahu Kak Minho ada di sana? Minho juga ke Jin-an. Kau tidak tahu? Tapi Injung tahu. Dia tidak bilang apa-apa padaku. Lalu bagaimana caranya kalian kembali ke Seoul? Semalam aku mabuk berat, karena itulah. Tapi aku ingat ada yang menggendongku pulang. Kupikir aku bermimpi, ternyata dia Minho. Apa maksudmu? Karena semalam Injung dan Minho bertengkar hebat di rumah kami. Kau dengar mereka sudah pacaran 5 tahun. 5 tahun? Mana mungkin kan? Pasti aku sedang bermimpi. Injung juga sudah punya pacar. Kau pernah melihat pacar Injung? Tidak dengan jelas, tapi sepertinya Nikin pernah melihatnya. Nikin juga tahu. Sepertinya dia tahu siapa pacarnya Injung. Tapi Injung minta dia merahasiakannya. Kemarin aku minum karena aku merasa sedih. Menunggumu sendirian di restoran. Setiba di Jin-an aku juga teringat Ji-hyun. Aku mencemaskan operasi tumor otak ayah Ji-hyun. Kau bilang apa tadi? Kau bilang ayah Ji-hyun menderita tumor otak? Jadi aku belum bilang padamu ya. Ayah Ji-hyun hidupnya tidak lama lagi. Karena itu dia terburu-buru mewariskan hartanya untuk Minho. Reality show terbaru di RTV. Lihat, kakak Al ternyata sengkar di TV. Dan Sofia kok lagi ngobrol bisnis sama ayahnya. Bahkan Thomas Dani, Senin sampai Jumat jam 1:30 malam di Rejowali Televisi. Makan sonat, rame-rame, sambil nonton loyang, rame-rame, makan sonat, salam sampai Merauke, semua makan sonat, sampai Merauke, Tiger makannya sonat. Satu inovasi lagi dari Cipta Band dengan konsep Global IQ, terbuat dari bahan alami, teh hijau, dan daun sirih. New Cipta Band Maxi Herbal dengan perpaduan teknologi lain Jepang dan bahan alami. Teh hijau efektif membuat bakteri perusak gigi.
Daun sirih mencegah radang besi. Nitrogen Maxi Herbal dengan konsep Dental IQ berikan perlindungan alami untuk kesehatan gigi dan gusi. Buktikan. Makan sonat, rame-rame, sambil nonton royal, rame-rame, makan sonat, salam sampai Merauke, semua makan sonat, sampai Merauke, Tiger, makannya sonat. Kesuksesan Anda, desain eksklusif, hadirkan kemewahan yang menggenggam, fitur yang premium, mensupport bisnis dan aktivitas berharga Anda. Advanced Signature, business designed to the advanced class. Menjelang maghrib, nambah ilmu dulu ya, masih belum ngerti. Sekarang kan hitam, coba 7 menit. Tunjukkan, lemah ilmu hakka-hakka, dengan usaha bersama Ustaz Yusuf Mansur. Ustaz luar biasa kan, mengajarkan seperti itu. Lengkap. Menjadi konspirasi. Bagaimana Nabi? Senin sampai Jumat di Radio Wali Televisi. Makan sonat, rame-rame, sambil nonton royal, rame-rame, makan sonat, salam sampai Merauke, semua makan sonat, sampai Merauke, Tiger, makannya sonat. Tatapan mata? Hadiah. Perasaan. Ya. Karena cinta bisa dirasakan. Lalu bagaimana kamu menunjukkan rasa cintamu? Menurut istilah anak muda, ciuman. Kalau istilah suami istri, Cukup sampai di sini. Kenapa sulit sekali ya? Sudah berapa yang kita dapatkan? Sekitar 20. tapi sayang, kenapa tiba-tiba kau menanyakan hal seperti itu? Sudah aku bilang jangan tanya alasannya. Kau bisa terluka. Aku datang. Bos mana? Dia sedang pergi. Benarkah? Cepat masuk, ayo. Iya. Assalamualaikum, apakah sudah makan? Aku belum makan. Sudah jam berapa, kenapa masih belum makan? Ayo cepat makan dulu. Ayo cepat. Jika dapat satu kaktus, sikapmu sudah berubah 180 derajat. Selama ini tidak pernah ada yang bisa membaca pikiranku seperti dia. Sayang dia seorang wanita. Kau ini. Kalau mereka sudah pacaran sejak 5 tahun. Kamu masih merasa bersalah kan? Bagaimana kalau aku mati karena dirimu? Kamu tidak mungkin mati di tempat seperti itu. Tapi Anda tidak boleh. Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah mati di sana. Jadi, dulu dia sengaja mendekati Jihyun. Sepertinya dia tahu siapa pacarnya Injun. Tapi Injun minta dia merahasiakannya. Ini para masnya, aku pinjam sebentar. Sedang apa kalian di sini? Rupanya Jihyun sudah tahu semuanya. Tapi aku ingin tinggal di sini. Ku dengar ayah Jihyun akan mewariskan perusahaannya pada Minho. Tidak. Kenapa kau bisa datang ke Jihyun? Walaupun aku datang bersama Minho, itu tidak ada artinya. Kau begitu suka takutmu hingga mengikutinya ke Jihyun? Ada alasan kenapa aku harus mengikutinya ke Jihyun. Si Jihyun. Jadi ini bukan karena kau masih menyukai kami. Kau punya motif yang lain. Aku akan mengundurkan diri. Apa yang kau lakukan? Wanita yang sengaja mengirimku SMS agar aku bisa melihat kalian berdua. Dia wanita yang kau sukai. Kau mengira melihat aku dipandang rendah oleh wanita itu menjadikanku penjahat yang mengkhianati temanku. Bicara apa kau ini? Tidak lama lagi perusahaan akan bangkrut. Kau tidak membutuhkan informasi rahasia lagi, kan? Aku akan mengundurkan diri.
Injung, apa yang terjadi? Apa kabar, Bibi? Lamanya tidak bertemu. Kenapa kau bisa kemari? Kenapa ucapannya begitu aneh? Dia kan datang menjenguk temannya, tapi kau malah bertanya, kenapa dia bisa kesini? Aku kira dia akan menghubungiku dulu. Sebelum kemari, aku menelpon ke kantormu, tapi tidak ada yang mengangkat. Presdir tidak ada di kantor. Sekretaris mana boleh meninggalkan tempat. Sejak diwawancarai oleh Pak Jung-an, aku sering teringat pada Ji-hyun. Karena itu aku kesini. Pak Jung-an? Wawancara apa? Apa maksudmu? Dia yang membuat rekaman yang bisa merangsang gelombang otak Ji-hyun. Jadi dia menghubungi semua teman dari jurusan kami. Kau tidak tahu? Pak Jung-an yang kalian bicarakan, apa dia teman yang sebelumnya datang ke rumah? Iya, dia benar-benar sahabat sejati Ji-hyun. Kemarin, dia ke Jin-an dan membelikan sup daging untuk ayah Ji-hyun. Jin-an? Kemarin? Badannya kurus, tinggi, dan dia sangat cantik. Dia menghubungi semua teman Ji-hyun. Lalu kenapa dia tidak mencari aku dan Siu? Pak Jung-an. Siapa dia? Kang Min-ho. Kenapa dia tidak menelpon? Dia menghilang begitu saja setelah aku pingsan. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Seharusnya dia sudah menelponku. Apa dia sudah berbaikan dengan Injung? Tidak mungkin. Tidak bisa. Aku harus merusak hubungannya dengan Injung. Aku harus tahu alasan dia menghancurkan perusahaan, serta kode rahasia dari berangkasnya. Dia mengirim SMS dan menyuruh Injung datang ke tempat pertemuan kami. Dia bukan wanita biasa. Ini pasti ada motif. Dia menggunakan nomor telepon yang tidak terdaftar. Itu yang lebih mencurigakan. Selidiki dia. Dia pasti ada di restoran. Ikuti dia. Lihat dia tinggal di mana. Latar belakang keluarga, hubungannya di masa lalu. Terutama hal-hal yang berkaitan denganku. Baik. Ya, pergilah ke rumah sakit Winseng. Aku perlu bertemu dengannya di sana. Jin-an dia juga sempat tidak mengenaliku. Periksa sejarah penyakitnya, selidiki baik-baik. Aku harus tahu kenapa dia mendekatiku. Hidupnya tidak lama lagi. Ji-hyun, kau pasti belum tahu. Dan aku harap kau tidak tahu. Dengan kondisimu sekarang ini, aku takut kau tidak sanggup mendengar berita tentang ayahmu. Bodoh. Ji-hyun, apa yang sudah kau pikirkan? Kau tidak bisa memberitahu siapapun dan terpaksa menyimpannya untuk dirimu sendiri. Aku mohon.
sekarang bisa dari handphone. Download aplikasinya di Play Store dengan keyword RTC. Bisa dapat akun seputar RTC, kuis berhadiah, dan yang paling penting bisa live streaming. Download sekarang juga ya. Feelingnya the best banget. Para Nextra dan Batuk, udah sekaligus. Feelingnya the best banget. Para Nextra dan Batuk, udah sekaligus. Feelingnya the best banget. Para Nextra dan Batuk, udah sekaligus. Pesona yang bertanding malam ini, SMA Negeri 50, SMA Negeri 1 Cimarosa, dan Madrasah Aliyah Citra Cendekia. Olimpiade IPB Kertas Sisa 2 yang berjualan di Banyuwangi Televisi. Kesuksesan Anda, desain eksklusif, hadirkan kemewahan yang lebih dalam. Fitur yang premium, mensupport bisnis dan aktivitas sehari-hari Anda. Advanced Signature Business Design to the Advanced Class. Apa saja 3 waktu jajan sekarang? Ada yang begini? Ada juga yang seperti ini. Dan saat kita selaku anggota di motor merampok. Wah, kalau udah kayak gini gimana ya? Kau dibawa ke polsek dan ditangkap petugas polsek rumput. Maka suruh dan Brigadir Asli Olivia mengajak kita untuk selalu waspada. Enggak, ada kejahatan sempurna. Catatan seputar investigasi. Senin sampai Jumat jam 10 siang. Di Radio Wali Televisi. Aktivitas anak dan orang tua boleh sama. Tapi soal nutrisi, kau pilih yang sesuai. Anak usia 6-12 tahun membutuhkan 2 kali kandungan nutrisi lebih banyak dari orang dewasa. Kau berikan SGM Progress, susu yang diformulasikan khusus untuk anak 6-12 tahun. Siap, ini besar! Dia paling jago juga tinggal. Dia juga jago bersembunyi. Robot serba bisa. Turbo, sampai Jumat jam 5 sore. Hanya di Radio Wali Televisi. Sisa 20 hari, 4 jam 59 menit.
atas sikapnya tadi, karena belakangan ini dia kurang sehat. Aku mengerti, Bibi jangan khawatir. Mengenai operasi itu, Dia tidak bisa meninggalkan Jihyun untuk operasi. Jadi aku juga setuju. Bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan? Silakan. Ada apa? Saat Jihyun mengalami kecelakaan, aku dengar dia sedang mengantarkan sesuatu untuk Kak Minho. Apa itu, Bi? Oh, Pak stempel. Mengantar stempel? Untuk apa dia mengantar stempel itu? Untuk urusan jual beli tanah, kami harus menjualnya untuk mengumpulkan dana proyek Pulau Haini. Pulau Haini? Sebenarnya aku tidak ingin memesanmu. Benarkah? Hari itu, si Jung pasti sangat marah padamu, kan? Dia pasti menyalahkanmu karena jatuh hati pada wanita yang sengaja mengirimnya SMS. Si Jung benar. Akulah yang mengirimkan SMS itu. Aku dengar dia juga akan pergi ke Jinan. Karena itu aku ikut denganmu. Kenapa? Kau tidak tahu? Song Hye Kyung, apa yang kau inginkan dariku? Aku rasa sama denganmu. Setidaknya sekarang. Apa yang kau inginkan? Song Hye Kyung, menurutmu apa yang kau inginkan? Sama dengan yang kau inginkan. Lalu apa yang kau inginkan? Kau ingin berdebat denganku? Tidak ada yang kau inginkan darimu. Itu yang kurasakan. Jadi kau bilang kau menginginkan hal yang sama denganku. Itu yang membuatku penasaran. Kenapa kau tidak jawab? Tadi kau bersikap seolah-olah kau bisa membaca pikiranku. Aku ingin tahu jawabanmu. Kenapa dia tiba-tiba berubah? Seharusnya kau tidak terburu-buru. Aku sudah tahu. Kau tidak perlu menghubungiku lagi. Kau tidak tahu apapun tentang diriku. Kang Minho tidak mungkin tahu siapa diriku. Tapi aku sudah tidak tertarik lagi. Tinggal 20 hari lagi. Ayah, apa yang harus aku lakukan? Semakin sedikit hal yang bisa aku lakukan dengan mengandalkan kekuatanku. Stempel yang awalnya akan diberikan pada Kak Minho. Setelah kecelakaan lalu disembunyikan di rumahku. Itu berarti stempel itu tidak boleh jatuh ke tangan Kak Minho. Haruskah aku melakukannya? Haruskah aku menjadi pengakitmu? Tidak, tidak perlu. Sejak awal, Kak Minho tidak bermaksud menikah dengan Jihyun. Dan aku melihat temanku di hotel bersama temanganku. Kau baru mengetahuinya setelah kecelakaan itu. Mereka aku dijadikan pekerja lepas, banyak sekali yang harus aku lakukan. Tapi hampir setiap hari, aku terkurung di tempat ini. Paman dan Bibi, sepertinya mereka saling mencintai. Apa ada yang pura-pura saling cinta? Aku iri pada mereka. Aku ingin seperti mereka. Aku tidak apa-apa. Ini pernah menjadi tempatku bernahan. Melihatmu begitu tulus memperhatikan temanmu. Itu sudah cukup bagiku. Song Hye Kyung seorang anak yatim piatu. Tidak ada yang bisa diajak bicara, tidak ada yang bisa diandalkan. Dan di dunia ini tidak ada yang tulus mencintainya. Kau puas? Selama ini, kau hidup di antara kematian. Kau sudah begitu banyak
Yang lain gosipnya nggak jelas. Nah, ini baru ekstra. Langsung dari narasumbernya. Sahabat aku gitu, jadi aku jangan kayak ada sendiri. Ekstra Seleb selanjutnya di Raja Wali Televisi. Makan sonat, rame-rame, sambil nonton royal, rame-rame, makan sonat, salam sampai Merauke, semua makan sonat, sampai Merauke, Tigers makannya sonat. Kesuksesan Anda, desain eksklusif, hadirkan kemewahan yang menggenggam, fitur yang premium, dan sempat disesuaikan aktivitas sehari Anda. Advanced Signature Business Design to the Advanced Class. Makan sonat, rame-rame, sambil nonton royal, rame-rame, makan sonat, salam sampai Merauke, semua makan sonat, sampai Merauke, Tigers makannya sonat. Pemirsa, kami akan update Anda bagaimana nasib Setiap peristiwa yang disampaikan tepat waktu. Saat ini kami bergabung dengan Liputan terkini di sore hari. kami ingin mengetahui update terkini apakah sudah ada keberatan kapal asing yang ditangkap memasang bendera Indonesia. Mbak Nurul, kira-kira bagaimana aspirasi dari koalisi seberang yang mengatakan bahwa ya boleh dibagi-bagi gitu. Sebenarnya orang dari sebelah Bangsa Indonesia Sore. Setiap hari jam 4 sore hanya di Raja Wali Televisi. Makan sonat, rame-rame, sambil nonton royal, rame-rame, makan sonat, salam sampai Merauke, semua makan sonat, sampai Merauke, Tigers makannya sonat. Yang lain gosipnya nggak jelas. Nah, ini baru ekstra. Langsung dari narasumbernya. sahabat aku gitu, jadi aku jangan kayak ada sendiri. Ekstra Seleb selanjutnya di Raja Wali Televisi. Apa yang sudah kau lakukan? Salah. Apa yang kau lakukan tadi? Apa? Apa tadi aku melakukan sesuatu? Tadi kau memelukku. Benarkah? Mungkin aku berjalan lagi saat tidur. Aku tidak ingat lagi. Kenapa kau harus terkejut? Aku lihat kau kelihatan lesu dan aku ingin memberimu semangat. Karena itulah, aku memelukmu. Bukan untuk menghiburmu, kau tidak mengerti. Bukankah aku pernah tinggal di Amerika? Di sana itu, berpelukan sangat biasa. Aku rasa ini bukanlah pelukan seperti itu. Bukankah kau anak yatim piatu? Bukankah tidak ada yang bisa kau ajak bicara? Kau kelihatan berjalan tanpa semangat, kesepian dan tidak bertenaga. Jadi kau yang menjadi orang yang mengasih memikir. Kenapa menatapku serius begitu? Hah? Di Korea, orang yang sudah punya pacar tidak boleh sembarangan memeluk wanita seperti itu. Aku kan tidak pernah bilang aku punya pacar. Bukankah kau bilang ada wanita yang kau sukai? Apa menyukai seseorang berarti dia itu pacarku? Kau sudah memberikan bunga sebesar itu dan masih belum berhasil mengejarnya. Lalu apa yang kau lakukan selama ini? Aku memberikan dia bunga, bukan untuk mengejarnya. Lalu untuk apa kau memberinya bunga? Aku ingin memberinya semangat. Tadi kau juga bilang kau memelukku untuk memberiku semangat. Kenapa? Apa masalahnya? Jadi tidak peduli siapapun orangnya, hobimu adalah menyemangati setiap wanita? Aku tidak semurah itu. Apa maksudnya? Paman, risotto daging sapi oleh pasta salad margherita. Siapkan secepatnya ya. Apakah ada tamu? Aku yang mau makan. Aku tahu. Jangan buang nama salamnya.
pria dan wanita, suasana desa ini jadi aneh. Hidangannya sudah disajikan semua. Selanjutnya saya makannya besar. Bantu aku menghabiskannya ya. Apa maksudmu? Ada kalanya aku menguji kualitas hidanganku. Aku hanya mencicipi rasanya. Sayang kalau sisanya dibuang. Jadi, kau mau mentraktirku makan? Aku minta bantuanmu untuk menghabiskan sisa makanan. Kau ini kasar sekali. Karena sayang kalau makanan ini dibuang, jadi aku terpaksa menghabiskannya. Jadi orang itu harus tahu apa yang paling penting. Selanjutnya, kenapa kau makan ini? Bukannya kau suruh aku menghabiskannya? Ini untuk hidup. Manusia makan itu untuk hidup. Bukan makan untuk mati. Untuk bertahan hidup. Hidup itu lebih penting dari apapun juga. Kau mengerti? Aku mengerti kata-katamu. Tapi aku tidak mengerti apa maksudmu. Menikmati dalam rasa, marah, balas dendam, ataupun mencintai. Kalau kau mati, semuanya akan hilang. Ada apa dengannya? Jangan-jangan dia tahu ini aku. Hidupmu tidak lama lagi, kan? Bukankah kau bilang hidupmu tinggal 48 hari? Iya. Walaupun aku tidak tahu penyakitmu, tapi aku harap kau bisa makannya banyak. Apa boleh menceritakan sesuatu? Walaupun aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Tapi ingat, yang penting hidup dulu. Dasar bodoh. Apa? Kau menyukai Song Ye Kyo? Kau jangan bicara sembarangan. Aku akan memberitahu apa yang kulihat. Jangan kau salah lihat. Kau pasti salah lihat. Lihatlah sendiri. Jadi itu sebabnya dia menyembunyikan stempel di sini. Sepertinya Ji-hyun menyembunyikan stempel ini saat kita membersihkan restoran, Paman. Itu adalah hari pernikahan Ji-hyun. Hari itu kau juga menjemputnya di rumah sakit. Dia menyembunyikan stempel itu di hari pernikahannya. Orang-orang itu semua tidak berperasaan. Apa kita lepaskan begitu saja? Aku membawa formulir registrasi pulang Hemi. Dan aku juga meminta seniorku untuk menyelidiki Singa dan juga proyek HN. Hei, kau ini! Sekarang ini perusahaan tidaklah penting. Yang penting adalah selamatkan Ji-hyun. Aku rasa yang paling tahu adalah Ji-hyun sendiri, Paman. Tapi melihat dia berusaha keras mendekati Kang Min-ho, pasti ada alasannya. Jika ini berkaitan dengan perusahaan, langsung saja beritahukan pada ayahnya Ji-hyun. Bagaimana aku menjelaskan pada ayahnya? Ayahnya sangat percaya pada Kang Min-ho. Dia bahkan mewariskan perusahaannya pada Kang Min-ho. Benar juga. Kita jangan beritahu dia mengenai Ji-hyun. Kalau terjadi sesuatu, Ji-hyun dalam bahaya. Paman, kau juga tahu sendiri. Bukan aku yang memberitahu Paman. Iya, aku tahu. Kenapa kau begitu emosi? Kau masuk ke dalam tubuh manusia. Kenapa ada hal aneh ini? Aku merasa sedang mimpi, Paman. Hai, ini bukan mimpi. Ayo, semangatlah. Kau, jangan lakukan sesuatu yang akan kau sesali. Yang penting sekarang adalah meyakinkan ayah Ji-hyun untuk menjalani operasi. Benar. Kau harus semangat. Apa yang sedang kalian lakukan? Wajib. Kenapa kau tidak ketuk pintu dulu? Oh, sepertinya aku menemukan sesuatu. Coba lihat. Cara mengekspresikan ketulusannya adalah dengan menggunakan hatimu. Cara membuktikannya melalui tatapan mata. Bukankah dia sudah mengatakannya? Benarkah? Ku dengar mata adalah jendela hati. Ini cukup bagus, seharusnya aku lakukan juga. Cahaya matahari. Kau sudah menyelidikinya? Apa Hankan mencurigai sesuatu?
Kenapa aku harus menyelidiki hal seperti itu? Aku sangat khawatir. Aku takut setengah mati. Ini akan akal sehatmu. Seorang manusia kerasukan roh manusia lain. Apa menurutmu itu masuk akal? Karena belakangan ini Hantu jadi aneh. Dulu dia selalu mencurigaiku, tapi sekarang dia sangat baik. Mungkin dia menyukai Song Ye Kyun. Sayang sekali. Setelah berubah menjadi roh, kau baru memahami arti cinta sejati. Ini yang membuat cinta semakin menarik. Jadi, aku tidak perlu mencemaskan masalah ini? Yang penting bukan sikapmu yang membongkar rahasiamu. Walaupun manusia tahu bahwa suatu hari nanti dia akan mati, tapi apa yang terjadi setelah mati, tidak ada yang tahu. Tapi aku tahu. Kau ini lucu sekali. Jadi saat aku hidup kembali, aku tidak akan ingat apa-apa? Gawat kalau kau masih ingat. Kalau kau masih ingat apa yang terjadi selama 49 hari ini, maka malaikat yang tampan ini akan jadi terkenal. Semua orang akan antri bunuh diri hanya untuk melihatku. Kau jangan bercanda. Kalau kau masih ingat, tidak ada lagi istilah hidup dan mati. Mana mungkin kau dibiarkan ingat? Kau tidak tahu manusia itu besar mulut. Maksudmu, aku tidak akan ingat 49 hari ini. Kalau begitu, aku tidak boleh melepaskan Kang Minho. Karena saat aku hidup kembali, aku tidak ingat apa-apa dan akan tetap menikah dengannya. Mungkin saja iya, atau mungkin saja tidak.